You See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Halo warga Desa Sukawedi, kembali lagi bersama saya Juanda Pramarta. Pada episode mencekam kali ini, saya akan membacakan cerita mengenai seseorang yang sedang merantau dan dia bekerja di salah satu kurir ekspedisi. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama. Saya dan Bejo adalah dua orang pria perantau di kota lain yang bisa dikatakan kami itu benar-benar tidak memiliki sama sekali saudara ataupun orang yang dikenal. Hanya berbekal keuletan dan ketekunan dan niatan bekerja dengan jujur, tanpa sama sekali memiliki ijazah yang baik dan keterampilan yang mumpuni. Saya dan Bejo hanyalah seorang sopir yang melamar dari satu ekspedisi ke ekspedisi lainnya, dan selama beberapa bulan kami belum mendapat panggilan pekerjaan. Awal merantau karena bisik-bisik dari saudara yang mengatakan kami hanya bisa menumpang hidup kepada orang tua. Selanjutnya kami pergi jauh karena ingin membuktikan kepada bapak dan ibu dan juga saudara-saudara kami bahwa suatu saat nanti kami bisa berhasil. Kontrakan kami juga berpindah dari satu kecamatan ke kecamatan yang lainnya. Akhirnya, sebuah jalan membawa kami bertemu pada sebuah keluarga yang baik. Sebut saja namanya Kang Ujo dan Teh Betty. Mereka memiliki anak yang seusia kami. Sebut saja namanya Yadi. Selama kami belum memiliki pekerjaan, Kang Ujo dan Teh Betty sering sekali mengantar kami makanan dan menu ala kadarnya yang dimasak oleh tangan Teh Betty. Kami kerap menolak karena tak ingin hutang budi kepada orang lain dan tak tahu kapan kami bisa membalasnya. Tapi menurut Kang Ujo dan Teh Betty, seperti itulah kehidupan bertetangga. Harus saling tolong-menolong dan bantu-membantu. Karena mungkin suatu saat nanti Kang Ujo, Teh Betty, ataupun Yadi mungkin memerlukan bantuan kami. Sampai kami akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai supir kurir ekspedisi. Saat itu, keluarga Kang Ujo ini masih sangat baik kepada kami. Saya dan Bejo yang sudah bisa dibilang memiliki penghasilan sendiri, tentu mulai membalas budi. Terkadang kami mengirimkan sedikit sembako atau sedikit uang untuk mereka. Kadang juga ketika jadwal kami libur, keluarga Kang Ujo mengajak kami liwetan bareng. Suatu hari, keharmonisan itu berganti dengan duka nestapa. Teh Betty yang sedang mengantar jahitan ke kampung sebelah mengalami kecelakaan di depan sebuah hutan jati berjarak 1 kilometer dari tempat tinggal kami. Tentu saja kami terkejut. Riuh ramai kabar berita tentang itu. Teh Betty meninggal dengan kondisi yang, maaf, bisa dibilang mengenaskan. Ketika mendengar kabar itu,
kami sedang mengantar paket ke kota lain. Namun sudah menuju perjalanan pulang. Kasihan sekali rasanya melihat Kang Ujo dan Yadi bersedih. Apa yang bisa kami lakukan dan kami bantu, kami lakukan sebaik mungkin. Mungkin inilah yang dimaksud Kang Ujo, bahwa suatu saat nanti Kang Ujo dan keluarganya akan memerlukan bantuan kami. Kami membantu mengurus semua hal, bahkan sampai ke pemakaman Teh Betty. Malamnya digelar takziahan sederhana. Ada kepala desa, beberapa warga, dan juga keluarga dari Teh Betty ataupun Kang Ujo. Setelah lepas takziahan, kami duduk-duduk sambil menghibur Kang Ujo dan Yadi. Sementara keluarga mereka yang lain masing-masing sudah pulang ke rumahnya. Menyisakan sedikit anggota keluarga saja yang bisa dihitung dengan jari. Pada jam 1 malam, kami berpamitan kepada Kang Ujo dan Yadi untuk beristirahat, karena besok akan mengantarkan paket. Kontrakan kami memang persis bersebelahan dengan rumah Kang Ujo. Mungkin hanya berjarak 2 meter saja. Kang Ujo dan Yadi masuk ke dalam rumah mereka. Demikian dengan kami. Kemudian, pada saat itu, Bejo ke bagian belakang rumah, melewati ruang tamu dan dapur, lalu kembali dengan wajah pucat. Kenapa Jo? Tanya saya bingung. Enggak apa-apa. Bejo menjawab seperti orang linglung dan ketakutan. Ia masuk ke dalam kamar, lalu selimutan dan menggigil. Kamu sakit? Kok tadi di rumah Kang Ujo kamu baik-baik aja? Aku enggak apa-apa. Cuma pengen istirahat aja. Jadi saya biarkan Bejo beristirahat dan saya pun beristirahat di sebelahnya. Paginya ketika berada di kantor spedisi, saya menanyakan apa yang terjadi dengan Bejo. Jawabannya membuat saya terkejut. Aku melihat Teh Betty di dekat sumur. Nauzubillah wajahnya. Ucap Bejo menunjukkan bahwa bulu kuduknya merinding ketika menyampaikan hal itu kepada saya. Mungkin hanya perasaan kamu saja. Kita kan kenal dekat sama Teh Betty. Wajar merasa kehilangan. Apalagi di setiap hari kita bertemu sama beliau. Bejo pun terdiam. Wajahnya masih nampak ketakutan. Saya tak sepenuhnya percaya dan tak sepenuhnya tidak percaya juga. Ya sudah. Kalau kamu gak percaya, aku harap kamu gak bertemu Teh Betty kayak aku, kata Bejo. Jangan sampai deh, jawab saya dalam hati. Malamnya kami tak kembali karena barang ekspedisi yang kami antar ke kota lain cukup jauh. Sementara Bejo beristirahat karena sudah mengantarkan saya membawa mobil. Ia tak ingin menemani saya mengobrol. Malam itu benar-benar sepi dan hening. Padahal saya terbiasa membawa mobil sendirian, walaupun Bejo sedang tidur dan tak menemani. Tapi malam itu berbeda. Hutan-hutan gelap itu terlihat lebih mencekam dan lebih menakutkan dari biasanya. Saya berulang kali mengucap istighfar dan berzikir dalam hati. Sekelebatan wajah Teh Betty yang pucat menghiasi kaca mobil saya. Astagfirullah ya Allah. Saya lalu mengerem mendadak, membuat Bejo terbangun. Kenapa? Kamu nabrak apa? Enggak, tadi ada... Saya menunjuk ke tengah jalan. Bejo pikir saya menabrak kucing. Dan Bejo pun akhirnya kembali tidur. Jangan tidur, Jo. Saya ngantuk kalau sendirian, ucap saya saat Bejo mulai menarik selimutnya. Biasanya juga sendirian kalau saya tidur, ucap Bejo tak terima.
Ya, tapi kan beda. Beda apanya? Saya tak menjawab. Masih teringat wajah pucat Teh Betty yang benar-benar membuat saya terkejut tadi. Untungnya kami tiba di kota tujuan dengan selamat. Kemudian kami sarapan pagi di warteg sederhana yang menjual menu sarapan dan makan siang sederhana. "Kamu lihat apa?" tanya Bejo saat mulai menyeruput kopi. "Kucing." "Yakin kucing?" "Iya." "Teh Betty kan?" "Iya." "Tuh, bener kan?" "Iya, bukan Teh Betty. Tapi mungkin sesuatu yang menyerupai Teh Betty saja. Atau setan usil yang mengambil rupanya. Mana ada orang yang sudah meninggal bangkit lagi." Kemudian Bejo terdiam, mencoba mencerna perkataan saya. Tapi kami berdua memang kaget dan bertanya kenapa sesuatu itu mengganggu kami. Malamnya ketika berada dalam perjalanan pulang balik, giliran Bejo yang membawa mobil. Ia mewanti agar saya tidak tidur. Dan saya pun tidak tidur. Tepat tengah malam, angin dingin mulai menari-nari dalam truk. Dingin banget ya, ucap Bejo merapatkan jaketnya. "Iya," jawab saya pelan. Kami mengobrol ngalor ngidul, mencoba menjauhi topik Kang Ujo dan keluarganya. Namun entah kenapa, lidah ini malah bolak-balik membicarakan tentang almarhumah Teh Betty yang sudah meninggal dunia. Tiba-tiba Bejo mengerem mendadak. Wajahnya pucat sambil menunjuk ke tengah jalan. "Teh Betty!" kata Bejo dan saya pun merinding dengan hebatnya. Teh Betty dengan penampakan yang, maaf, tak bisa dijelaskan. Wajahnya remuk dengan darah yang mengucur deras. "Edi, Bejo, tolong saya, jari saya, mana jari saya?" ucapnya lirih. Saya dan Bejo berpelukan, meracau tak jelas sambil meminta maaf. "Maaf Teh, maafin kami kalau banyak salah. Nanti kami kembalikan uang teteh yang pernah kami pinjam buat beli rokok," ucap Bejo sambil menutup matanya. Saya tak berani melihat penampakan itu lebih lama. Rasanya juga mungkin saya sudah kencing di celana dan kami benar-benar bingung. Ya Allah, pergi Teh, pergi. Kami cuma pengen cari uang dan kembali," ucap saya mengusir dengan tangan. Tapi sepertinya Teh Betty masih ingin menyampaikan sesuatu. "Edi, Bejo, jari saya mana? Jari saya kehilangan jari." Kalau saya mendengar perkataan itu, mungkin saja itu hanya sebuah bentuk ilusi pendengaran saja. Tapi saya dan Bejo mendengar dan melihat semuanya. "Iya Teh, nanti saya tanyakan," jawab saya sekenanya, agar sesuatu yang mengerikan itu pergi. Tiba-tiba suasana kembali tenang. Apalagi sebuah truk lain yang menuju jalan yang sama dengan kami nampak memberi klakson beberapa kali dan membuka kaca sambil berteriak, "Ada apa dan kenapa?" "Kami hanya berhenti minum," ucap Bejo sambil mengangkat handuk putihnya. Melanjutkan perjalanan ke kota, merasa lega dan bahagia ketika kami bertemu Yadi dan Kang Ujo. Tapi kami bingung menyampaikan apa yang kami lihat dan kami dapati selama di perjalanan. Takut menyinggung perasaan Kang Ujo dan Yadi. Apalagi mereka masih dalam suasana berduka.
Tapi karena tak tahan, akhirnya kami sampaikan juga. Dan setelahnya mungkin memang Kang Ucok dan Yadi melakukan sesuatu terhadap apa yang kami ceritakan itu. Karena setelahnya tak ada lagi gangguan dari sesuatu yang menyerupai Teh Betty itu. Setiap salat fardu, kami pun menyempatkan untuk mengirimkan doa-doa baik untuk almarhumah. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.